Rabbuna Allah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Dhawabit At-Tabdi' dari Syekh Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 101. Halaman 101. Ya. Lazimul qawli qaulun amla. Apakah lazimul qaul itu adalah qaul? Au lazimul madhabi madhabun amla. Atau apakah lazim dari sebuah akidah, madhab di sini artinya akidah, lazim dari sebuah akidah itu dianggap sebagai sebuah akidah juga. Ya, untuk memahami coba saya ingin gambarkan dengan uh, ilustrasi. Ini cara nulisnya gimana ini? Whiteboard. Atau pakai ini, pakai Microsoft Office. Ya, ya semua bisa kelihatan ya tampilan di layar saya. Misalnya ada orang namanya Fulan. Fulan mengucapkan perkataan A. Ya, maka A ini adalah qaul Fulan. Fulan mengucapkan perkataan A. Sedangkan ucapan A ini menghasilkan makna lain. Menghasilkan sebuah makna yang kita sebut dengan lazimul qaul itu. Lazimul qaul itu kelaziman dari sebuah qaul, dari sebuah perkataan. Salah satu makna yang diproduksi, dihasilkan oleh sebuah perkataan. Nah, lazimul qaul dari qaul si Fulan itu B. Lazimul qaul dari qaul A itu B. Ini lazimul qaul. Contoh misalnya uh, apa ya? Fulan tidak makan mie instan. Ya. Fulan tidak makan mie instan. Ini qaul dari Fulan. Saya tidak makan mie instan. Contoh ya, A, saya tidak makan mie instan. Dari perkataan ini muncul lazimul qaul.
yaitu berarti fulan tidak suka mie instan. Ini kan salah satu makna yang muncul dari perkataan A. Ketika fulan mengatakan saya tidak makan mie instan. Oh, berarti fulan tidak suka mie instan. Ini kelaziman dari perkataan A. Ya. Masalah perkataan A ini apakah cocok untuk dikeluarkan makna B ini masalah lain. Tapi ini lazimul qaul. Nah, apakah dari sini bisa kita katakan fulan berkata saya tidak suka mie instan? Apakah perkataan ini benar? Ya. Ini dibenarkan. Nah, ini yang jadi pembahasan di sini. Padahal yang diucapkan fulan kan hanya saya tidak makan mie instan. Tapi muncul lazimul qaul, fulan tidak suka mie instan. Apakah boleh kita mengatakan, oh berarti si fulan berkata, saya tidak suka mie instan. Ya. Kalau lazimul qaul itu sama dengan qaul, maka boleh mengatakan seperti itu. Fulan tidak suka mie instan. Fulan berkata saya tidak suka mie instan. Tapi kalau lazimul qaul itu tidak sama dengan qaul, maka nggak boleh mengatakan seperti itu. Ya, sehingga ketika fulan mengatakan A, ya, kemudian menghasilkan B sebagai lazimul qaul, apakah berarti dikatakan fulan mengatakan B? Seperti itu. Ini yang jadi pembahasan di sini. Kenapa kok ada pembahasan seperti ini dalam kitab ini? Dan ini sebetulnya pembahasan usul fikih, ya. Makanya saya pilih kitab ini karena di sini ada unsur usul fikihnya. Karena memang majelis kita, majelis Jumat sore ini majelis usul fikih sebetulnya. Dan kitab ini, kitab Dawabit At-Tabdi, di sini ada beberapa ada beberapa pelajaran. Ada pelajaran hadis, ada pelajaran manhaj, ya, ada pelajaran akidah, dan juga ada pelajaran usul fikih. Nah, kenapa kok ada pembahasan ini dalam kitab ini yang bicara tentang vonis tabdi, vonis ahlul bidah? Alasannya karena sebagian orang memvonis orang lain sebagai ahlul bidah dengan alasan lazimul qaul. Ya, sebagian orang memvonis orang lain sebagai ahlul bidah dengan alasan lazimul qaul dari dia. Ya. Contoh, contoh ya, ini contoh. Si fulan itu orang sufi. Fulan orang sufi. Dia mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama. Ini perkataan si fulan, yang mana dia orang sufi. Yang mana orang sufi memang punya keyakinan seperti itu. Ada bid'ah hasanah dalam agama. Boleh bikin perkara baru dalam agama, yang penting baik. Ini qaulnya si fulan. Ini qaul. Lazimul qaul dari perkataan si fulan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembunyikan ajaran agama. Beliau berkhianat, tidak menyampaikan semua. Ya, karena sebagian salaf mengatakan man za'ama, siapa yang mengklaim ya bolehnya membuat perkara baru dalam agama, maka sama saja dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khana risalah, mengkhianati risalah, menyembunyikan ilmu. Berarti lazimul qaulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memunyikan ilmu atau berkhianat. Ya, karena ada perkara baru dalam agama tapi nggak sampaikan. Ya, kalau ada orang bikin perkara baru dalam agama dengan alasan yang penting baik, sama saja menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara baru, tahu perkara baik dalam agama, tapi nggak disampaikan. Kemudian mereka tahu, orang-orang sufi tahu, bahwasanya itu sebetulnya diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak sampaikan. Nah, berarti lazimul qaulnya Nabi SAW menyembunyikan ilmu atau berkhianat. Apakah berarti si fulan sufi mengatakan bahwasanya Anda berkhianat? Apakah berarti demikian? Nah, ini jadi masalah di sini. Kalau lazimul qaul sama dengan qaul berarti di sini bisa kita katakan si fulan orang sufi tadi dia mengatakan Rasulullah berkhianat. Rasulullah menyembunyikan ilmu. Yang mana ini perkataan kekufuran. Ya, ini kufur. Orang mengatakan ini kufur. Mengatakan Nabi berkhianat, mengatakan Nabi menyembunyikan ilmu, ini kufur. Nah, sehingga kalau lazimul qaul sama dengan qaul, sehingga si fulan kafir. Nah, di sini masalahnya. Ya. Jadi ada orang memvonis atau menuduh sebagai ahlu bid'ah dengan bermodalkan lazimul qaul. Oh, fulan mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama. Berarti kan kalau ada bid'ah hasanah sama saja si fulan mengklaim Nabi SAW menyembunyikan ilmu atau berkhianat. Oh, berarti si fulan kafir. Nah, gara-gara mengatakan ada bid'ah hasanah, ujung-ujungnya hasilnya kafir. Nah, vonis seperti ini tidak benar. Vonis seperti ini tidak benar. Jadi nanti akan disebutkan kaidahnya bahwasanya lazimul qaul laisa biqaul. Ya. Lazimul qaul laisa biqaul. Lazimul qaul tidak dianggap sebagai qaul. Sehingga tadi kalau si fulan mengatakan A, ini kaulnya si fulan, kemudian timbul lazimul qaul B. Maka tidak bisa dikatakan fulan itu mengatakan B, nggak bisa. Ya, nggak bisa dikatakan demikian. Karena itu hanya lazimul qaul, tidak keluar dari lisan si fulan, tidak. Yang dikatakan si fulan itu A. Kalau B tidak dikatakan oleh si fulan. B itu hanya makna yang muncul dari perkataan si fulan. Belum tentu si fulan benar-benar ingin mengatakannya. Ingat tadi contoh di atas, orang sufi si fulan mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama. Iya, dia mengatakan seperti itu. Ya. Tapi dari situ tidak berarti bisa kita katakan si fulan menganggap Nabi berkhianat. Tidak. Sehingga tidak bisa kita kafirkan dia dengan alasan itu. Ya, sampai sini paham ya? Kenapa kok ada pembahasan masalah ini ya dalam kitab ini? Ya, kita kembali ke kitab. Silakan ditampilkan kembali. Ya, tadi kaidah lazimul qaul laisa biqaul ini nanti ada rinciannya. Ya, ada rinciannya. Makanya di sini diberikan mukaddimah dulu ya sebelum sampai pada kesimpulan.
Penulis mengatakan wa baina yadayil ijabati an hadza su'ali bayanu makna lazimi. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita perlu jelaskan makna dari lazim. Wa bayanu anwa'id dalalati al-lafdhiyati. Juga perlu menjelaskan jenis-jenis dalalah lafdhiyah. Tsummal ijabatu insyaallahu anis soal. Kemudian setelah itu baru kita jawab pertanyaan di atas tentang apakah lazim al-qaul sama dengan qaul atau tidak. Ya, silakan dibaca. Ummu Zuhri. Fadhali. Ustaz. Al-alifu ma'ana al-lazimi. Al-lazimu huwa ma yamtani'un fikakuhu 'ani syai'. Wa huwa qismani. Al-lazimul bayyinu wa huwa alladhi yakfi tasawwuruhu ma'a tasawwuri malzumihi fi jasmil aqli bil luzumi bainahuma. Wal lazimu ghairul bayyani wa huwa alladhi yaftaqiru jasmudz zahni bil luzumi bainahuma ila wasatin. Nah, makna lazimi, makna dari lazim. Al-lazimu huwa ma yamtani'un fikakuhu 'ani syai'. Lazim adalah perkara yang tidak mungkin terlepas dari sesuatu. Yang tani nggak mungkin, infikak terlepas, terpisah. Nggak mungkin terpisah dari sesuatu. Itu lazim. Sering diterjemahkan lazim itu konsekuensi. Ya. Kalau ada perkara A, konsekuensinya B. Nah, maka B ini lazim dari A. Karena dia nggak mungkin lepas dari A. Wahuwa qismani. Dan lazim itu ada dua. Yang pertama, lazimul bayyinu. Lazim yang jelas. Wahuwa alladhi yakfi tasawwuruhu ma'a tasawwuri malzumihi. Fi jazmil aqli bil luzumi bainahuma. Lazim bayin adalah lazim yang yakfi tasawwuruhu, sudah cukup untuk mengetahui adanya dia, ma'a tasawwuri malzumihi, dengan adanya si malzum, dengan adanya si A. Jadi A itu malzum, B itu lazim. Ya. A menghasilkan konsekuensi B. Nah, B itu lazimnya, malzumnya itu A. Ya. Untuk mengetahui adanya B, sudah cukup dengan adanya A. Ini saking dia relate sekali, saking dia itu identik sekali. Fi jazmil aqli, secara logika. Secara logika ketika A ada, pasti B ada. Gitu. Bil luzumi bainahuma. Ya, secara logika menunjukkan adanya luzum, adanya korelasi atau keterkaitan di antara keduanya. Nah, intinya lazimul bayyin itu lazim yang sangat jelas korelasinya. Antara A dengan B jelas korelasinya. Seperti misalnya api, ya konsekuensinya panas. Ya, api panas. Api itu A, malzum, kemudian lazimnya itu B. Kita sudah tahu bahwasanya itu akan panas ketika kita tahu di situ ada api. Antara panas dan api korelasinya kuat. Gak mungkin api nggak panas. Kalau ada api pasti ada panas. Nah, ini contoh lazim bayyin. Yang kedua, wallazimu ghairul bayyini. Lazim yang tidak jelas. Wa huwa alladhi yaftaqiru jazmu dhihni fil luzumi bainahuma ila wasatin. Itu lazim yang membutuhkan wasatin, yang membutuhkan perantara untuk jazmu dhihni bil luzum. Untuk menggambarkan dalam benak, menggambarkan dalam otak, dalam akal kita tentang adanya luzum. Luzum itu keterkaitan antara kedua, antara keduanya. Nah, untuk
menghubungkan antara A dengan B dalam otak kita, nah itu perlu mikir dulu. Korelasinya apa ini? Misalnya antara apa ya? Antara api dengan antara air dengan es. Nah, A-nya air, ya, B-nya es. A sebagai malzum, S sebagai lazim. Apakah ada korelasi kuat antara air dengan es? Jawabannya nggak ada. Korelasinya nggak kuat. Ya, untuk menghubungkan antara A dengan B, antara air dengan es, ini perlu ada pihak ketiga, wasotin tadi, ya, perantara. Yaitu apa? Yaitu pembekuan. Air dibekukan, baru jadi es. Nggak mesti ada air, pasti ada es kan? Nggak mesti. Beda dengan api tadi. Api pasti panas. Nah, dia pasti panas. Nggak perlu perantara. Kalau air dengan es, ada perantara. Perlu ada pembekuan. Kan nggak semua air mesti jadi es. Nggak setiap air nanti di sana ada es. Nggak mesti. Nah, maka hubungan antara air dengan es itu lazim ghairul bayyin. Nah, contoh aplikasinya seperti tadi. Orang sufi mengatakan, Rasulullah mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Ya, kemudian perkataan bid'ah hasanah itu ada, ini punya lazim, yaitu menganggap Rasulullah berkhianat. Menganggap Rasulullah berkhianat. Apakah antara qaul dengan lazim ini lazim jenis lazimnya lazim bayyin atau ghair bayyin? Jawabannya ghairul bayyin. Tidak terlalu kuat. Ya, artinya orang yang menganggap bid'ah hasanah itu ada, apakah pasti dia menganggap Rasul berkhianat? Jawabannya tidak, enggak pasti, enggak mesti. Ya. Kecuali memang ada niat seperti itu dalam hati mereka. Jadi itu lazim yang ghairul bayyin. Ya, silakan dilanjut. Ummu Maryam. Nah, Ustaz. Al-ba'u anwa'ud dalalati al-wadi'iyati al-lafdhiyati Wad'iyati. wad'iyati al-lafdhiyati. Ad-dalalatu fil istilahi hiya fahmu amrin min amrin au kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun fuhima bil fi'li au lam yufham. Wa fahmul amri minal amri wadihun ka fahmil musammayati min fahmil muradi bi asma'iha. Nah, anwa'ud dalalati al-wad'iyati al-lafdhiyati. Jenis-jenis dalalah wad'iyah lafdhiyah. Ya, atau jenis-jenis dalalah lafdhiyah gitu ya. Ad-dalalatu fil istilahi hiya. Definisi dalalah secara istilah adalah fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, itu dalalah. Tadi seperti A menghasilkan makna B. Nah, itu prosesnya dalalah. Dari A sampai ke makna B itu dalalah. Ya, kalau dalam diagram, dalalah itu tanda panahnya. A, kemudian panah, kemudian B. Nah, A itu malzum, B itu lazim. Nah, panahnya itu dalalah. Au kaunu amrin bihaitsu yafhamu minhu amrun fuhima bil fi'li aw lam yufham. Atau keadaan suatu perkara ya dipahami darinya suatu perkara lain dengan adanya fi'il, dengan adanya pengaruh, ya, dengan adanya amil gitu ya, dengan adanya amil dalam istilah nahwu, ataukah dia tidak dipahami. Jadi di sini ada beberapa masalah ya. Dalalah itu membahas suatu perkara itu menghasilkan makna lain atau tidak.
Kalau dimasukkan makna lain berarti dia yufhamu minhu amrun. Yufhamu minhu amrun. Masukkan makna lain. Kalau dia tidak menghasilkan makna lain, maka dia la yufhamu. Tidak menghasilkan makna lain. Nah, kalau dia menghasilkan makna lain, maka apa failnya, apa amilnya, apa indikasinya, apa korinahnya. Itu fuhima bil fi'li. Jadi kalau dia masukkan makna lain, mana makna lain dari mana gitu. Dari indikasi apa, dari korinah apa. Itu dibahas dalam pembahasan dalalah. Gimana? Udah mulai panas belum ini otaknya? Kalau belajar usul fikih harus konsentrasi. Wa fahmul amri minal amri wadihun. Ya. Dan kata Syekh Roslan ya di sini definisi dalalah itu fahmul amri min amrin. Fahmul amri minal amri. Nah, ini definisi yang wadih, ini yang jelas. Kalau definisi yang kedua agak-agak jelimet. Kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun fuhima bil fi'li aw lam yufham. Definisi jelimet. Intinya dalalah itu fahmul amri minal amri. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Kafahmil musammayati min fahmil muradi bi asma'iha. Seperti memahami makna yang terkandung dari nama-nama. Dengan melihat makna dari namanya. Dengan melihat namanya. Memahami makna sesuatu ya dari lafaz namanya. Ya, contoh misalnya mumarridah. Mumarridah. Ya, mumarridah artinya apa? Perawat. Ya, karena dari namanya saja dia mumarridah, orang yang ngurusi orang sakit. Oh, berarti maknanya perawat. Karena di sana ada dalalah. Ya. Ya. Selanjutnya Ummu Ihsan. Wa kaunuhu bihaisu yufhamu minhu amrun aw lam yufham ka adami syakki ikhwati Yusufa komisohu lamma ja'alu alaihi damus sahlati liyakuna damu qarinatun ala sidqihim fi annahu akalahu dhi'bu fanadoro Yaqubu ilal qamisi fa idha huwa mulattohu bidami wala syaqqa fihi wa alima anna adama syaqil qamisi fihi dalalatul wadihatu ala kadibihim wa in lam yafhamu bil fi'li dalikal amro dala alaihi faqala Yaqubu subhanallahi mata kana dhi'bu haliman kayisan bi yaqtulu Yusufa wala yashukku qamisah. Naam. Wala yashukku qamisah. Naam, cukup dulu. Wa kaunuhu bihaitsu yufhamu minhu amrun aw lam yufham. Sedangkan definisi yang kedua adalah dipahaminya sesuatu dari sesuatu yang lain atau tidak dipahaminya. Contohnya ka'adami syaqqi ikhwati Yusufa qamisahu. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak merobek baju gamisnya Nabi Yusuf. Lamma ja'alu alaihi dammas sakhlati, ketika mereka menempelkan pada gamisnya Nabi Yusuf darah
kambing. Ya, sakhlah di bawah dicatat kaki nomor 1 disebutkan as-sakhlatu adz-dzakar wal untha min waladid dha'ni wal ma'zi sa'ata yuladu. Sakhla adalah anak kambing atau anak domba, baik laki-laki atau perempuan, baik jantan atau betina gitu ya, ketika baru dilahirkan. Nah, berarti ini darah yang ditempelkan ke bajunya Nabi Yusuf untuk mengesankan seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Ya. Jadi ditipu gitu ya. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ingin nipu Nabi Yakub, bapak mereka. Ya, dengan melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan darah anak kambing itu yang baru lahir. Ya, sehingga seolah-olah itu darahnya Nabi Yusuf. Liyakuna damu qarinatan ala sidqihim. Sehingga darah itu menjadi qarinah, menjadi indikasi atas kejujuran mereka, kebenaran perkataan mereka. Fi annahu akalahu dhi'bu, bahwasanya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Fa nadhara Yaqubu ilal qamisi. Maka Nabi Yakub yang begitu cerdasnya gitu ya, beliau melihat ke baju gamis tersebut. Fa idza huwa mulattaqun bid-dammi, dan beliau melihat bajunya berlumuran darah. Namun wala syaqqa fihi, tapi kok enggak robek. Nah, ini unik di sini. Jadi Nabi Yakub alaihissalam seperti punya kemampuan detektif gitu ya. Insya Allah. Begitu cerdasnya. Katanya dimakan serigala. Memang ada darahnya. Tapi kok nggak sobek? Fa'alima anna adama syaqil qamisi fihi ad-dalalatu al-wadihatu ala kadhibihim. Maka Nabi Yakub mengetahui ketika tidak ada sobek-sobek di gamisnya Nabi Yusuf, itu adalah dalalah yang sangat jelas yang menunjukkan kebohongan, kedustaan saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa illam yafhamu bil fi'li dzalikal amra dalla alaih. Walaupun tidak bisa dipahami secara langsung dari perbuatannya, ya dari amilnya. Ya, yang pertama amilnya, amil pertama adalah saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan dimakan serigala. Ya. Kalau mengatakan seperti itu kan berarti harusnya lazimnya berarti benar dimakan serigala. Kemudian amil yang kedua adanya darah. Adanya darah menunjukkan ini hasil pergulatan dengan serigala gitu ya. Berarti lazimnya harusnya berarti dimakan serigala, mati. Nih, kalau berdasarkan amil itu makna yang dihasilkan, yaitu Nabi Yusuf mati. Berarti perkataan saudara-saudaranya betul. Nah, tapi ada dalalah lain yang menunjukkan makna yang beda dengan amil. Wa illam yafhamu bil fi'li dzalikal amra. Qala Yaqubu, Nabi Yakub mengatakan, subhanallah, mata kana dhi'bu haliman kayisan. Subhanallah, sejak kapan serigala itu jadi makhluk yang halim, makhluk yang tenang, yang pelan, lembut, ya. Kayisan yang cerdas, yaqtulu Yusufa wala yashuku qamisahu. Kok bisa-bisanya dia membunuh Nabi Yusuf, tapi kok baju Nabi Yusuf nggak sobek? Ya, jadi seolah-olah kayak serigalanya, Yusuf, yang ngomong gitu. Buka dulu bajumu. Ya, saya ingin makan kamu. Buka dulu bajunya supaya nggak sobek. Kan nggak mungkin, ya. Atau serigalanya menyerang Nabi Yusuf dengan rapi gitu ya, seperti pakai ilmu pedang. Sehingga dia cuma kena tangannya, ya, cuma kena kepalanya, cuma kena kakinya, nggak kena bajunya. Wah, ini kan nggak mungkin. Sejak kapan serigala menjadi seperti itu? Nah, maka dari situ Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf itu berdusta. Nah, maka ada dalalah lain yang tidak sama dengan amil. Nah, ini yang dimaksud oleh makna yang kedua atau definisi dalalah yang kedua.
Nah, makanya Syekh Muhammad Said Ruslan beliau lebih perjelas lagi definisi dalalah. Kata beliau wal wad atau wal wad'u ini bukan definisi dalalah ya, definisi dari al wad'u. Ya. Al wad'u fil istilahi, sedangkan al wad'u secara istilahi maknanya adalah huwa ta'yinu amrin lid dalalati ala amrin. Memastikan sesuatu sebagai sebuah dalalah terhadap sesuatu yang lain. Yang mana ini sama saja dengan dalalah ya. Dalalah al-wad'iyah mirip-mirip maknanya. Ya. Ya, kemudian Ummu Zuhri lagi. وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام. الأول دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى. وهكذا دلالة الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة بتطابق الوضع والفهم. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ. Nah, wa tanqasimu dalalatu al-wad'iyatu al-lafdhiyatu. Dalalah wad'iyah lafdhiyah dibagi ila salasati aksamin, menjadi 3. Al-awwal yang pertama dalalatul mutabaqati, dalalah mutabaqah. Wa hiya dalalatul lafzi ala tamami ma'nahu al-mawdu'i lahu al-lafzu. Itu dalalah dari sebuah lafaz yang sama persis ala tamami ma'nahu, yang sama persis dengan maknanya al-mawdu'i lahu, yang sudah terkandung di dalam lafaz tersebut. Dalalah mutabaqah adalah dalalah yang menghasilkan makna yang sama persis dengan lafaz. Kadalalatir rajuli alal insani dzakari, seperti dalalah rajul alal insani dzakar. Ya, jadi lafadznya rajul atau lafadznya az-zakar, al-insan az-zakar. Ya. Kemudian maknanya rajul atau kebalik ya. Rajul itu lafadznya, makna yang dihasilkan itu al-insan az-zakar. Rajul itu istilah. Makna yang dihasilkan adalah manusia yang laki-laki. Al-insan az-zakar, manusia laki-laki. Antara lafadz rajul dengan makna ini sama persis. Ini sama persis. Maka dalalah dari rajul ke al-insan az-zakar itu dalalah mutabaqah. Wal mar'atu 'alal insanil untha. Demikian juga dalalah dari lafadz al-mar'ah. Lafadznya al-mar'ah. Kemudian maknanya al-insan al-untha. Manusia yang perempuan. Antara lafadz al-mar'ah dengan makna manusia yang perempuan ini sama persis, cocok. Ya, secara sempurna, maka dalalah antara keduanya dalalah mutabaqah. Wa kadza dalalatul asma'i ala musammayatiha allati wudi'at laha. Demikian juga dalalat dari nama-nama ya terhadap maknanya yang sudah terkandung di dalamnya. Ya, contoh tadi mumarridah itu lafadznya, maknanya perawat. Ya, karena memang mumarridah dalam sorofnya itu maknanya adalah orang yang ngurusi orang sakit. Maka dengan makna perawat cocok, gitu ya. Sehingga dalalah antara mumarridah dengan makna perawat ini adalah mutabaqah.
Wasumiyat mutabaqatan. Kenapa dinamakan dalalah mutabaqah? Litatabuqil wad'i wal fahmi. Karena sesuai dengan mana aslinya dan sesuai dengan apa yang kita pahami. Wal mafhumu min al-lafzi huwa ainul ma'na al-mawdu'i lahu al-lafzu. Dan yang dipahami dari lafaz itu sama persis. Ainul ma'na, sama persis dengan makna yang sudah terkandung di dalam lafaz tersebut. Ya. Kalau kita gambarkan dengan himpunan, ya. Saya izin buka Microsoft Office lagi. Kita gambarkan dengan himpunan. Coba gambar mana gambar. Ah, nah, seperti ini. Nah, kalau mutabaqah, nanti ada tadammun, nanti ada iltizam. Mana? Nah, kalau mutabaqah antara makna dengan lafaz, ya anggap saja A ini lafaz, ya, atau kita lafaz aja. Makna. Antara makna dengan lafaz itu sama persis, sehingga kalau kita gambarkan dengan diagram, gitu. Jadi dia bertumpuk. Nah, makna sama dengan lafaz, sama persis. Kalau tadammun, nah tadammun itu artinya terkandung. Nah, seperti itu. Jadi maknanya itu dalam kandungan makna dari lafaz, kandung makna dari lafaz. Kalau iltizam, nah iltizam ini nanti butuh
panah. Nah, seperti ini. Lafaz ini makna. Maknanya ini ada di luar himpunan lafaz. Himpunan makna di lafaz. Tapi dia ada dalalah yang menghubungkannya. Ya, sehingga nanti di sini ini jadi lazim, ini jadi malzum. Ya, mana yang ditunjukkannya menjadi lazim, lafadznya menjadi malzum. Yang perbedaan mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini sebetulnya pelajaran sudah pernah disampaikan di pelajaran Aqidah Wasithiyah, demikian juga pelajaran Qawaidul Muthla. Ya, sekali lagi mungkin Ummu Maryam. Kitabnya ditampilkan lagi. Nah, Ustaz. Asani dalalatut tadamuni. Wahya dalalatul lafzi ala juz'i musammahu fi dimni kullihi. Wala takunu illa fil ma'ani murakkabati. Kadalalatil arba'ati ala al-wahidi rubu'iha wa ala tsnaini nisfiha wa ala salasati arba'iha. Nah, Masani yang kedua, dalalatut tadammun, dalalah tadammun. Wahya dalalatul lafzi ala juz'i musammahu fi dhimni kullihi. Itu penunjukan makna dari sebuah lafaz terhadap bagian dari maknanya yang merupakan bagian dari fi dhimni kullihi, bagian dari keseluruhan. Tadi ya. Jadi dia seperti himpunan kecil dalam himpunan besar. Jadi si lafaz ini punya makna yang besar, yang banyak. Ya, maknanya luas gitu. Kemudian makna yang dihasilkan itu merupakan bagian dari makna yang besar itu, yang banyak itu. Wala takunu illa fil ma'anil murakkabati, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam lafaz yang memiliki ma'ani al-murakkabah, punya banyak makna. Kadalalatil arba'ati 'alal wahidi rubu'iha. Ya, seperti dalalah angka 4 atau pada angka 1/4, pada angka 1/4, angka 4 itu menunjukkan dia bagian dari 1. Agak sulit menjelaskannya. Ya. Angka 1/4 ini belajar matematika, 1/4. Ya, berarti dia itu bagian dari sebuah himpunan, itu himpunan 1. Ya, himpunan 1 ini punya 4 1/4. Ya. Jadi angka 4 di bawah namanya apa? Menyebut ya. Nah, dia dalalah, dia menjadi dalil bahwasanya itu bagian dari himpunan besar, dari 1 alal wahid. Ya. Walafna ini nisfiha, demikian juga angka 1/2 nisfun. Angka 2-nya itu dalalah yang menunjukkan dia itu bagian dari 1. Ya, karena 1 ada 2 1/2. Wa ala thalathati arba'iha. Ya, demikian juga dari angka 3/4. Angka 4 itu menunjukkan dia bagian dari himpunan besar. Ya, himpunan besar yang mana dia 3 bagiannya. Nah, jadi di sini penulis mencoba untuk memberikan contoh dengan bilangan pecahan. Tapi yang lebih jelas tadi dengan himpunan tadi. Ya. Adalah tadammun itu dia menghasilkan makna yang merupakan bagian besar dari makna yang banyak.
Falau sami'ta rajulan yaqulu. Contohnya, kalau engkau mendengar ada orang mengatakan, indi arba'atu dananira. Saya punya 4 dinar. Faqultu lahu aqridni dinaran au dinaraini au thalathata dananira. Kemudian kalau engkau mengatakan kepada dia, tolong saya hutangi saya, atau saya minjem uang dari kamu 1 dinar atau 2 dinar atau 3 dinar. Faqala laka la syai'a indi min dzalika. Kemudian dia mengatakan, oh saya nggak punya kalau segitu. Ya. Saya nggak punya 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar. Qulta lahu, maka engkau akan mengatakan kepada dia, sami'tuka taqulu inna indaka arba'ata danir. Nah, tadi kan kamu bilang kamu punya 4 dinar. Faqala na'am, walakin lam aqul wahidan aw itsnaini aw thalathah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi ulang lagi ya, ada orang punya 4 dinar. Kemudian ada temannya mau ngutang. Tolong hutangi saya 1 dinar atau 2 dinar atau 3 dinar. Dia malah mengatakan, oh saya nggak punya kalau segitu. Maka kita katakan orang ini aneh. Ketika dia mengatakan saya punya 4 dinar, dengan dalalah tadammun, berarti artinya dia juga punya 1 dinar. Atau dia punya 2 dinar, atau dia punya 3 dinar. Ya, itu sudah terkandung di dalam perkataan saya punya 4 dinar. Ya, maka dia punya dinar, dia punya 1 dinar. Ini makna yang merupakan bagian besar dari perkataan saya punya 4 dinar. Ini himpunan kecil dalam himpunan besar. Ya, perkataan si fulan punya 1 dinar. Ini merupakan himpunan kecil dari himpunan besar perkataan dia saya punya 4 dinar. Udah otomatis itu. Demikian juga ketika dia mengatakan dia punya 4 dinar, otomatis ya dia punya 2 dinar. Dia punya 2 dinar itu sudah merupakan bagian dari perkataan dia saya punya 4 dinar. Dengan dalalah tadammun. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun dalalah iltizam ini yang menjadi inti permasalahan ya. Dalalah iltizam sama dengan tadi lazim. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dari pekan lalu. Yang pertama, tersebar di antara masyarakat saat ini melihat fenomena zaman sekarang di negara-negara Arab, dan mereka bilang di akhir zaman negara Arab akan kembali jahiliyah. Apakah benar ada hadis yang menyatakan demikian? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui secara pasti apakah ada hadis yang berbunyi seperti itu. Tapi yang pasti, yang akan kembali jahiliyah di akhir zaman semua manusia. Bukan hanya orang Arab. Ya, bahkan yang bertahan di akhir-akhir yaitu Mekah dan Madinah. Ya, sebagaimana hadis yang sahih bahwasanya Dajjal itu akan mendatangi semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Dan ketika Dajjal datang ke suatu tempat, maka orang-orang di sana akan terfitnah.
akan kembali jahiliyah, akan nyembah Dajjal. Ya, kecuali di Mekah dan Madinah. Berarti mereka yang terakhir bertahan. Maka juga ada hadis yang sahih di mana nanti dunia akan dipenuhi dengan api. Ya, semua orang akan kena api itu kecuali orang-orang yang di Mekah dan Madinah. Ya. Nah, jadi di akhir zaman semua orang manusia akan kembali kepada jahiliyah. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi katakan tidak akan datang hari kiamat sampai kembali disembah berhala-berhala. Ini jahiliyah, kembali menyembah berhala. Tidak akan tidak akan datang hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Sampai-sampai orang nggak tahu haji itu apa. Ya boro-boro mereka mau haji aja nggak tahu apa. Istilah apa haji itu? Ini jahiliyah. Akan datang hari kiamat sampai orang tidak tahu apapun dalam Islam kecuali ucapan Allah saja. Cuma nama Allah saja. Sholat nggak tahu apa itu sholat. Ya, jilbab apa itu jilbab nggak tahu. Ini kan jahiliyah. Semua orang seperti itu di akhir zaman. Ya, jadi kalau yang mengkhususkan Arab, saya nggak tahu hadisnya, tapi yang ada adalah seluruh manusia. Bahkan yang kita tahu adalah yang bertahan di akhir-akhir, yang masih banyak orang-orang istiqomah justru di Mekah dan Madinah. Dan Mekah Madinah itu Arab. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa alasan mendasar Khalifah Al-Ma'mun membunuh dan menyiksa orang-orang yang tidak mengucapkan Al-Quran adalah makhluk? Kenapa mereka begitu kekeh memaksa kehendak mereka? Ya, alasannya karena pertama fanatik buta. Ya, mereka merasa itulah yang diajarkan oleh tokoh-tokoh mereka, ya, kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka. Fanatik buta kepada kiainya, kepada tokohnya, kepada ustadznya. Sehingga mereka tidak mau rujuk kepada kebenaran, yang mana kalau rujuk kepada kebenaran harus mengatakan kiainya salah, ustadznya salah, ulamanya salah. Yang kedua, tentunya karena ada syubhat. Ya, karena banyaknya pembisik-pembisik dari kalangan ulama ketika itu yang membisiki para penguasa. Dan penguasa itu, kata Nabi SAW, lahu bitaqan, punya dua pembisik. Ada pembisik yang membisikkan kebenaran, ada pembisik yang membisikkan keburukan. Tergantung mana yang lebih dominan. Ketika pembisiknya yang dominan ada pembisik keburukan, dia jadi buruk. Ya. Makanya di fitnah khalqul Quran, selama 3 khalifah, ya ulama Ahlussunnah disiksa. Tapi setelah itu, ketika khalifahnya itu pembisiknya yang dominan adalah pembisik yang baik, akhirnya setelah itu ulama Ahlussunnah berjaya lagi, dibebaskan, dimuliakan. Tergantung pembisikkan. Jadi adanya ulama adanya syubhat. Kemudian yang ketiga, ya, tentunya karena adanya ahlu bid'ah, tersebarnya kebid'ahan, tersebarnya kejahilan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, benarkah Arab Saudi dan juga Salafi bermadhab Hambali? Sedangkan Indonesia bermadhab Syafi'i? Nggak benar. Ya. Salafi dakwahnya adalah ngajak umat untuk kembali ke pemahaman salaf. Jelas kan namanya Salafi tadi. Ya, dalalahnya udah jelas ini mutabaqah gitu. Dalam mutabaqah namanya Salafi. Maknanya ngajak ke salaf gitu. Mutabaqah ini bukan tadomun, bukan iltizam. Ya. Jelas ini bukan ngajak kepada Hambali. Kalau ngajak kepada Hambali ya namanya Hambali bukan Salafi. Ngajak orang untuk kembali ke manhaj salaf, ke manhajnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya orang-orang yang menisbatkan kepada salafus saleh, orang yang menjadi salafi, bisa macam-macam, bisa bermadhab Hambali, bisa bermadhab Syafi'i, bisa bermadhab Hanafi, bisa bermadhab Maliki, bisa tidak bermadhab. Ya. Imam Malik, apakah bukan salafi? Ya, Malik Maliki kan? Salafi beliau. Ibnu Abdul Bar, rahimahullah, Maliki.
ulama Maliki, apakah bukan Salafi? Salafi beliau. Ya, bahkan beliau punya kitab akidah salaf. Kemudian Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mensyarah kitab Akidah Tahawiyah yang dijadikan rujukan sebagai rujukan akidah Ahlussunnah. Syarahnya Ibnu Abi Al-Hanafi, ulama Hanafi, beliau Salafi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i, apakah beliau bukan Salafi? Nah, jadi nggak benar kalau mengidentikan Salafi dengan Hambali, tidak. Ya. Sebagian Salafi ada yang bermadhab Hambali, memang iya, tapi tidak semua. Dan bermadhab boleh-boleh saja kalau sekedar untuk sarana belajar fikih. Ya, karena dengan belajar fikih dengan madhab itu ada kurikulumnya, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Kitab ini selesai, kitab itu selesai, kitab itu lagi. Tapi kalau untuk berfanatik buta nggak boleh. Kalau menganggap pendapat madhab itu pasti benar nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk metode belajar nggak masalah. Sehingga tidak masalah orang yang bermadhab Hambali kemudian dia mengikuti pendapat selain Hambali ketika memang pendapat itu sesuai dengan salaf. Sesuai dengan mazhab salaf, sesuai dengan dalil. Tapi kan juga nggak benar bahwasanya Arab Saudi itu identik dengan Hambali, tidak. Ya, karena banyak kita lihat kebijakan-kebijakannya tidak pas dengan mazhab Hambali. Ya. Kalau dikatakan kebanyakan Hambali, iya. Ya, Arab Saudi kebanyakan Hambali, iya. Indonesia kebanyakan Syafi'i, iya. Tapi nggak semua. Ya, Saudi nggak semua Hambali. Contoh misalnya, Saudi sekarang membolehkan umroh haji tanpa mahram. Ya, umroh haji untuk wanita tanpa mahram. Kebijakan pemerintah boleh. Padahal madhab Hambali nggak boleh. Madhab Hambali nggak boleh. Haji umroh tanpa mahram nggak boleh. Nah, ini menunjukkan tidak semua madhab Hambali diadopsi oleh pemerintah Saudi. Ya. Demikian juga menentukan bahwasanya Indonesia itu Syafi'i juga nggak benar. Apalagi memaksa orang Indonesia harus Syafi'i, nggak benar. Memaksakan satu madhab itu nggak benar. Karena berarti sama saja menganggap ini yang paling benar. Madhab ini maksum. Ini nggak boleh. Ini gulu. Ya. Dan faktanya tidak demikian. Faktanya orang Indonesia macam-macam. Ada yang Syafi'i, memang itu mayoritas. Ada yang Hambali, ada yang Hanafi juga sedikit. Ya. Mungkin juga ada yang Maliki, saya nggak tahu. Ya. Bahkan ada yang Syiah. Ada yang ateis. Ya. Ada yang Sufi, Naksabandi, macam-macam. Ada yang kemarin ikut aliran Nyi Roro Kidul, yang lebarannya duluan. Macam-macam. Jadi nggak bisa diidentikan dengan Syafi'i. Sementara India, Pakistan bermadhab Hanafi. Iya betul. Ya. India, Pakistan kebanyakannya, mayoritasnya bermadhab Hanafi. Apakah ada ulama Salafi dari India, Pakistan? Ada. Ya, Siddiq Hasan Khan. Ya, Siddiq Hasan Khan ulama Salafi dari India. Ya, intinya Salafi tidak berafiliasi kepada madhab. Ya, intinya orang yang ngajak kepada manhaj cara beragamanya para salaf, dia Salafi. Apapun madhabnya. Atau bahkan dia tidak bermadhab seperti Syaukani, bermadhab. Seperti Syekh Albani. Ya, seperti Siddiq Hasan Khan juga tidak bermadhab. Jadi Salafi tidak identik dengan madhab tertentu. Bahkan Salafi tidak identik dengan ormas. Tidak. Bahkan juga tidak identik dengan negara. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi itu tidak menggambarkan Salafi. Tidak. Ya, pemerintah Saudi kadang benar, kadang salah. Ya. Ya, ini semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, Allah Ta'ala alam ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.